warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pertemuan ke-7 ini, kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Nah, kita akan membahas tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, sekarang saya tanya, anak-anak masih ingat nggak apa saja alat-alat yang digunakan untuk mengukur panjang? Ya, benar. Salah satunya adalah ini, meteran yang sudah dimodifikasi untuk mengukur tinggi badan. Biasanya ada di tempat-tempat kesehatan. Selanjutnya, ada meteran roll besar. Ini biasanya bisa digunakan untuk mengukur kedalaman, bisa juga untuk mengukur pada saat di bagian pembangunan. Nah, yang ini pasti tidak asing lagi, yaitu meteran pita. Biasanya digunakan untuk mengukur pakaian, kain, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, meteran roll kecil. Ini biasanya bisa digunakan untuk mengukur pada bagian dinding, kemudian mengukur panjang kayu, bisa, keramik, bisa. Nah, dan yang terakhir, anak-anak pasti nggak asing lagi, yaitu penggaris. Karena alat ukur ini yang biasa kita gunakan saat di sekolah. Nah, selanjutnya belajar tentang cara mengukur panjang suatu benda. Yang pertama, yaitu kita sejajarkan benda yang akan diukur panjangnya dengan penggaris, seperti gambar di samping. Kita sejajarkan dulu pensil dengan penggarisnya. Oke, kemudian yang kedua, pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan bilangan 0 pada penggaris. Nah, seperti ini. Ini sudah sejajar kan ya dengan bilangan 0. Nah, yang terakhir, perhatikan ujung lainnya pada benda tersebut. Bilangan yang sejajar dengan ujung benda merupakan panjang benda tersebut. Nah, ini anggap aja bagian belakang. Kita tarik, kita luruskan. Nah, kita peroleh di sini ujungnya. Nah, kira-kira dari gambar ini, panjang pensil adalah kira-kira berapa senti ya? Nah, terlihat nih, lebih besar. Sret. Nah, dia panjangnya yaitu kira-kira 16 cm. Nah, begitu ya cara mengukur panjang suatu benda. Nah, ini Ustazah berikut ini cara untuk membulatkan pengukuran panjang. Contohnya krayon ini. Nah, diukur ujung bagian depan ternyata menunjukkan lebih dekat dengan angka 10. Karena ujung krayon lebih dekat dengan angka 10, maka panjangnya kira-kira 10 cm. Contoh yang kedua, ada panjang sikat gigi. Ujungnya sini 0, bagian depannya kita hitung. Nah, antara 15 dan 16. Karena lebih dekat dengan angka 15, maka panjang sikat gigi kira-kira adalah 15 cm. Jadi begitu cara pembulatannya. Nah, yaitu pembulatan hasil pengukuran berat. Nah, sama seperti tadi, anak-anak masih ingat nggak apa saja alat ukur untuk satuan berat? Ya, pintar. Contohnya yaitu timbangan badan, kemudian timbangan buah, kemudian ada timbangan digital. Nah, yang terakhir timbangan perhiasan. Ada lagi timbangan yang biasanya digunakan di toko-toko kelontong. Biasanya waktu beli beras, beli telur. Nah, itu juga sama sebagai alat ukur satuan berat. Nah, berikut ini untuk membulatkan hasil pengukuran berat. Nah,
ada seorang perempuan. Dia membeli 3 buah apel. Nah, dia ingin tahu kira-kira 3 apel ini beratnya berapa ya? Dicek dari timbangannya. Nah, jarum dari timbangan ini menunjukkan angka berapa ya, ini nggak jelas kan ya? Nah, karena kita menggunakan pembulatan, maka kita bulatkan dengan cara melihat bagian yang paling dekat. Coba diperhatikan, di sini 0, di sini 1. Ini satuannya kilo ya, kita membulatkan ke satuan kilogram. Nah, karena dia lebih dekat dengan angka 1, maka kira-kira berat 3 apel ini adalah 1 kilogram. Ada videonya. Pembulatan pengukuran berat. Ada 3 buah apel. Karena jarum timbangan lebih dekat ke angka 1 kg, maka berat 3 apel kira-kira adalah 1